Halo, semangat pagi para pejuang impian seluruh Indonesia. Nasib baik, nasib buruk siapa yang tahu? Ya, saya pernah mengalami kejadian kurang lebih ketika saya waktu itu SMA atau SMP, saya lupa. Ini tahun 2000-an, 2000 awal ya kan. Ketika itu saya di tahun 2000-an itu saya menang undian motor. Ya, itu pertama dan terakhir sampai hari ini. Nanti mungkin dapat lagi undian, saya nggak tahu. Tapi sampai hari ini itu pertama dan terakhir saya dapat undian yang lumayan besar. Saya dapat motor waktu itu, ya semua motor Honda. Saya senang sekali ya kan, dan kurang lebih 1,5 tahun dari saya dapat motor itu, rumah saya kemalingan dan motor saya diambil. Jadi saya cuma pakai motor gratis itu cuma dalam waktu kurang lebih 1,5 tahun waktu itu ya kan. Dan ketika itu saya sedih banget ya kan. Anda saya bayangkan, kami keluarga sudah bangkrut, tinggal di rumah kontrakan, dapat rezeki nih ya kan, dapat rezeki bisa dapat motor undian gratisan, tapi tiba-tiba 1,5 tahun hilang motornya. Sedih sekali ya kan. Dan ketika sedih itu, saya ingat papa saya waktu itu menghibur saya, dia menceritakan sebuah kisah. Dan kisah ini saya masih ingat sampai hari ini, dan itulah yang membawa saya bisa selalu berpikir positif dan selalu bisa berbahagia. Waktu itu papa saya bilang begini, kamu tenang aja Fit, dia bilang gitu. Papa tahu kamu sedih. Papa tahu kamu sedih karena mungkin kan kamu udah dapet motor dan kamu kehilangan motor hari ini, dan kamu kan biasa naik motor kemana-mana. Ini kayak ibarat kamu kehilangan kaki. Tapi denger deh, Papa punya sebuah cerita. Tunggu, sebelum lanjut videonya, kalau kamu suka dengan video-video ini, luangkan waktu untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Thank you semuanya. Ada suatu kisah di sebuah desa ya kan, sebuah desa ada hiduplah seorang petani dan anaknya. Ya, petani dan anak ini miskin sekali ya kan. Sampai suatu ketika si petani ada anak ini tiba-tiba kedatangan seekor kuda liar ya kan, kuda liar datang ke rumahnya dan diam di rumah itu. Nah, diam di rumah itu, dan si petani dan anaknya ini memelihara kuda itu dengan sangat baik ya kan, memelihara sangat baik. Mereka melihara, dan ternyata kuda itu kuda pintar, kuda yang juara, kuda yang jago balapan. Singkat cerita, karena jago dan memang pintar, si kuda itu dibawa untuk ikutan lomba. Dan karena emang jago kuda itu menang berkali-kali, sehingga membawakan uang yang banyak untuk si petani dan anak itu, sehingga sudah mulai berubah hidupnya lebih baik ya kan. Dan anak ini sayang banget sama kudanya karena wah, ini bawa keberuntungan. Semua orang penduduk desa bilang, gila lu hoki banget ya kan, kok lu bisa dapet kuda tiba-tiba datang ke rumah nggak tahu gimana. Kuda, karena kalau beli kuda kan mahal. Ya, singkat cerita, dari kejadian itu sudah membaik kehidupannya. Si anak petani itu sedang main kuda, naik kuda, tiba-tiba kuda itu ngamuk. Berdiri gitu ya kan, dan anak itu jatuh, dan anak itu keinjak kakinya oleh kudanya dan kakinya patah. Oke, kakinya patah, kudanya kabur ya. Ketika kudanya kabur, kakinya patah, anak itu berita akan hal itu juga didengar penduduk desa. Semua penduduk desa bilang, wah ternyata kamu malang, nasib kamu buruk ya kan. Ternyata kuda itu cuma sebentar doang di rumah kamu, dan malahan sekarang bikin anak kamu kakinya patah ya. Dan anaknya kakinya patah tuh harus bisa cacat, jadi tidak normal seperti awal lagi. Nasib buruk, si orang itu bilang begitu ya kan, penduduk desa bilang begitu. Kemudian nggak lama dari kejadian itu, ceritanya zaman dulu sedang perang ya kan, dan ketika sedang perang tersebut, anak-anak pemuda-pemuda ya kan yang ada di kampung mesti ikut berperang ya kan. Dan perang ini cukup ngeri karena tidak ada jaminan untuk bisa pulang dan kembali ke rumah ya kan. Tapi si anaknya petani ini, karena dia cacat, karena abis jatuh dari kuda dan dia tidak normal, sehingga anaknya si petani ini lolos dari hak wajib untuk bela negara ya kan. Dan penduduk desa itu semua orang tuanya bilang, wah kamu beruntung sekali ya kan. Saya hari ini anak cowok saya semuanya sudah nggak ada di rumah, kita sedih, kita nggak tahu ini bakal menang atau enggak, kita nggak tahu ini bakalan selamat apa enggak anak kita. Kamu beruntung banget, minimal kamu masih bisa utuh sekeluarga, nasib kamu baik. Oke, ketika nasib baik ya kan, si anak dan ayahnya ini mereka lanjutkan hidup dengan kondisi yang tidak normal anaknya ya kan. Suatu ketika si anak ini kan, karena dia di desa ya kan, tidak ikut berperang. Singkat cerita, sekitar beberapa bulan kemudian dapat kabar bahwa menang perang. Karena menang perang, semua anak ini kembali pulang selamat ke desanya dan bawa uang dan bawa hasil dari menang perang tersebut. Semuanya bilang, wah gila kamu beruntung banget ya kan, kamu kasihan ya kan, kamu nasib buruk nih. Tadi kan awal bilang baik ya karena nggak ikut perang begitu selamat, dan itu wah nasib kamu buruk nih, kamu jadinya harus bertani ya kan, tetap tidak bisa punya hidup yang baik karena anak kamu nggak ikut perang. Nah, ketika bertani tersebut,
karena petani ini kembali bertani, anaknya bantuin ya kan. Nah, anaknya suatu hari dia main-main di hutan bertani dan dia tiba-tiba mendengar suara kuda. Ketika dengar suara kuda, dia samperin, ternyata itu adalah kuda yang lama, kuda yang dulu dia punya. Ketika begitu lihat tuan yang sangat menyayangi dia, langsung samperin anak itu dan langsung senang, ya kan. Dan ternyata kuda itu tidak sendirian, dia ada lagi 10 ekor kuda lain yang sedang bergerombol di sana. Yang kuda-kuda liar juga sedang bergerombol. Dan singkat cerita, kuda ini dibawa pulang oleh petani ini dan anaknya karena kan memang kuda kesayangannya, dan ternyata kuda itu bawa juga 10 ekor kuda lainnya. Jadi punya 11 totalnya mereka. Jadi ketika bawa 11 ekor kuda, bayangkan satu kuda aja orang bilang orang bilang nasib baik, ini bawa 11. Ketika pulang, ya, dan ketika pulang semua penduduk itu bilang, wah gila lu hoki banget, ya kan, lu beruntung banget, ya. Dan ketika dibilang beruntung banget itu, dan benar, kenapa? Karena dengan ada 11 kuda mereka bisa beternak, mereka bisa ikutin lomba, mereka bisa kaya lah dari kuda itu. Ya teman-teman, kalau Anda dengar cerita ini, apa yang Anda bisa ambil kesimpulan? Nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu, ya. Di awal ketika petani ini dapat kuda, nasib baik, ternyata anaknya harus lumpuh. Ketika lumpuh bilangnya nasib buruk, ternyata nasib baik karena tidak ikut perang. Ternyata setelah menang dibilangnya nasib buruk karena ternyata perangnya menang. Nasib buruk karena harus capek-capek bertani, ternyata ketemu kudanya lagi dan dapat 10, ya. Saya ketika saya dengar kisah itu pertama kali, saya merasa bahwa ya benar juga sih, dan saya merasa papa saya itu cuma menghibur saya. Tapi hari ini saya menyadari bahwa sepertinya itu kisah yang menjadi patokan saya di hidup dan membuat saya betul-betul bisa menerima setiap keadaan. Nasib buruk, nasib baik, siapa yang tahu. Ketika nasib buruk terjadi, belum tentu itu buruk. Bisa jadi ke depan itu adalah suatu nasib baik yang teman-teman ketika menyadari, oh iya, saya dulu kalau tidak mengalami hal ini, saya tidak akan mendapatkan nasib yang seperti hari ini. Bisa jadi yang tadinya nasib buruk, nasib baik. Nasib buruk di masa lalu membuatkan nasib baik di hari ini. Mungkin juga nasib baik hari ini mungkin berakibat nasib buruk di masa depan. Ketika Anda mengenai nasib buruk, teman-teman, janganlah terlalu sedih. Jangan Anda terlalu sedih, jangan terlalu pusing, stres, karena bisa jadi ini adalah sumber awalnya untuk Anda bisa punya kehidupan yang lebih baik lagi. Tapi kalau Anda punya nasib yang baik juga sama. Jangan jadi sombong, jangan jadi terlalu happy, dan tidak boleh sombong, ya kan? Karena bisa jadi karena nasib baik ini Anda tidak kelola dengan baik, Anda jadi sombong, Anda jadi merasa di atas, dan Anda bisa jatuh lagi ke bawah. Dan ini bisa nasib buruk lagi di kemudian hari. Teman-teman, dari sana saya mulai belajar bahwa apapun yang terjadi di hidup ini adalah baik. Dari situ saya belajar bahwa apapun yang terjadi adalah rencana Tuhan yang indah untuk saya. Dan seperti masa pandemi hari ini, teman-teman, masa virus corona, banyak orang yang stres, mengeluh, merasa bahwa ini nasib buruk terjadi, kenapa harus terjadi, dan lain-lain, bangkrut dan lain-lain. Ya, ada dua tipe, teman-teman. Orang yang bisa mensyukuri keadaan sama orang yang selalu mengeluh. Kalau Anda yang mensyukuri keadaan, Anda bisa menyadari bahwa ada prinsip-prinsip bahwa satu pintu tertutup maka akan ada banyak lagi pintu terbuka. Ada satu peluang tertutup maka ada banyak peluang akan terbuka. Mungkin Anda bisa mempelajari dari sana, Anda mungkin bisa belajar, Anda bisa lakukan sesuatu yang suatu hari nanti ketika di masa depan nasib Anda berubah, Anda menyadari bahwa oh ternyata karena saya mengalami yang hal tidak menyenangkan di masa corona ini, di masa depan Anda menyadari bahwa karena corona ini saya mau belajar, saya bertumbuh dan saya berubah menjadi pribadi yang lebih baik, dan saya bisa dapatkan hal-hal baik hari ini. Semua tergantung responnya. Ya teman-teman, saya pribadi kalau saya tidak, orang tua saya tidak mengalami kebangkrutan, orang tua saya tidak pindah-pindah kontrakan, saya tidak jatuh dari motor, saya tidak dicampakkan oleh hubungan saya yang dulu, ya kan, mungkin saya tidak hari ini, saya tidak akan jadi pribadi yang seperti hari ini, saya tidak akan belajar, saya tidak akan bertumbuh. Tapi karena kejadian-kejadian buruk tadi, itu bawa kebaikan di hidup saya hari ini. Dan juga teman-teman para pejuang impian, yang jika Anda hari ini sedang mengalami hal-hal buruk, percayalah, nasib baik, nasib buruk, tidak ada yang tahu. Kalau Anda bisa merubah kondisi mental Anda bisa ubah yang dalam diri Anda, maka nasib buruk ini akan jadi nasib baik di masa depan. Begitu juga buat teman-teman pejuang impian yang hari ini sudah baik nasibnya. Jangan cepat berpuas diri, jangan jadi sombong, jangan jadi tinggi hati, karena kalau Anda tidak bisa mempertahankan ini dan Anda tidak bisa bersyukur akan hal ini, maka suatu hari nanti ini akan jadi penyebab kenapa nasib buruk di masa depan. Nasib buruk, nasib baik, siapa yang tahu? Yang kita tahu adalah bagaimana kita selalu bersyukur dan bagaimana kita selalu bisa mengelola pikiran positif dalam diri kita semua. Dan saya percaya kalau Anda bisa bawa ini ke dalam prinsip hidup Anda, kita semua akan sukses, selalu naik, selalu sukses, dan selalu berbahagia. Oke, thank you para pejuang impian. Saya doakan kita semua mencapai impian kita masing-masing, dan sampai jumpa di puncak kesuksesan. Bye.